Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Fasya dengan NIM 2210211005. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari patofisiologi blok EMS KIS 2, itu ada tiroiditis Hashimoto. Dimulai dari seorang perempuan berusia 28 tahun, dia datang dengan keluhan cepat lelah sejak 6 bulan yang lalu. Nah, setelah dilakukan anamnesis itu didapatkan bahwa dia itu terdiagnosis tiroiditis Hashimoto. Nah, pada anamnesis ini didapatkan bahwa dia memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah riwayat histerektomi akibat keganasan. Histerektomi sendiri merupakan operasi pengangkatan rahim akibat keganasan atau adanya sel tumor kanker. Nah, di mana pada sel tumor kanker ini dia bisa menyebabkan adanya mutasi gen di sel-sel kanker tersebut. Jadi, pertama bisa menghasilkan neoantigen atau antigen baru yang dihasilkan oleh tumor tersebut. Jadi tidak pernah dihasilkan oleh tumor ada sel lain. Jadi dia akan membentuk neoantigen atau antigen baru. Nah, antigen tersebut itu bisa saja mirip dengan antigen yang sudah ada di dalam tubuh, yang menyebabkan jika sel imun ini sudah melihat neoantigen ini sebagai benda asing, dia akan menyerangnya kan. Namun jika adanya kemiripan dengan antigen yang lain, itu menyebabkan sel imun tersebut akan menyerang antigen tersebut karena adanya terjadi molekular mimicry ini. Akhirnya bisa terjadi penyerangan atau autoimun pada antigen yang mirip dengan neoantigen ini. Lalu terdapat juga disfungsi Treg atau T regulatory cell, di mana itu berfungsi untuk menregulasi sistem imun. Jadi bisa mensupresi sistem imun. Jadi sistem imunnya tidak terlalu banyak responnya gitu. Namun karena terjadi disfungsi akibat keganasan, akhirnya menyebabkan aktivitas dari respon imunnya akan semakin meningkat, menyebabkan terjadilah kehilangan self tolerance. Di mana normalnya itu tubuh bisa mengetahui bahwa ini adalah sel-sel dari tubuh, jadi sel imunnya tidak akan menyerangnya. Namun karena ada tadi molekular mimicry juga aktivitas semakin meningkat, akhirnya terjadilah proses autoimun tersebut, jadi kehilangan self tolerance. Nah, lalu dia juga memiliki riwayat urtikaria kronis, di mana pada urtikaria kronis ini banyak juga bisa disebabkan oleh autoimun. Kalau misalnya pasien sudah mengalami autoimun pada bagian lain, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya autoimun juga pada organ lainnya. Nah, terjadilah proses autoimun di mana sistem imun ini bisa menyerang kelenjar tiroid. Karena tadi antigennya mirip dengan neoantigennya. Jadi ada molecular mimicry kalau di bagian kasus ini. Nah, akhirnya bisa menyerang kelenjar tiroid, terjadilah infiltrasi dari limfosit ke kelenjar tiroid. Jadi limfosit ini akan masuk ke kelenjar tiroid, di mana nanti antigennya itu akan dibawa oleh antigen presenting cell atau APC. Nanti dia akan menuju ke CD4+ atau T helper. Nah, T helper 1 dan 2. T helper 1 ini bisa mensekresikan interleukin 12 dan juga TNF alpha yang akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini bisa membuat proses sitotoksik. Jadi dia nanti akan menempel dengan sel yang dituju dan akan menghancurkan sel tersebut tanpa adanya pensekresian yang lain gitu. Jadi menyebabkan apoptosis dari sel. Nah, lalu T helper 2 juga bisa mensekresikan interleukin 4 yang akan mengubah atau membuat diferensiasi dari limfosit B atau sel B menjadi sel plasma yang nanti akan menghasilkan antibody. Nah, lalu tadi kan ada limfosit ini menyebabkan proliferasinya semakin meningkat, terjadilah limfoid aggregate. Jadi agregasi limfoid, banyak sekali limfoid di bagian tiroid. Terjadilah pada histopatologinya terdapat lymphocytic thyroiditis. Jadi banyak sekali limfosit di tiroid yang menyebabkan peradangan atau tiroiditis, peradangan di tiroid. Lalu di sel plasma ini bisa tadi menghasilkan antibody. Nah, antibody di sini itu merupakan anti-TPO. Nah, TPO sendiri ini merupakan enzim yang berfungsi pada regulasi sintesis dari T3 dan T4 atau hormon tiroid. Kalau misalnya tidak ada TPO ini, menyebabkan sekresi dari hormon tiroidnya akan semakin menurun karena tidak bisa diubah gitu. Akhirnya terjadi destruksi dari jaringan tiroid yang dinamakan dengan Hashimoto thyroiditis. Nah, pada Hashimoto thyroiditis ini terdapatlah proses inflamasi dan juga kerusakan pada folikel atau sel folikular di sel tiroidnya, di tiroidnya. Itu ada sel folikular itu untuk sekresi dari T3 dan T4 atau hormon tiroid. Ini dinamakan sel Hurtol. Jadi sel Hurtol itu sel yang sudah rusak gitu. Sel folikular yang sudah rusak. Akhirnya terjadi sekresi dari T3 dan T4 yang semakin menurun.
Nah, T3 dan T4 ini itu awalnya kan dari pituitari, itu dari TSH. Jadi TSH nanti akan menuju ke tiroid dan nanti akan adanya sintesis dari hormon tiroid. Namun karena tadi sekresinya turun, jadi pituitari ini akan meningkatkan produksi TSH yang inginnya untuk meningkatkan dari tiroid sendiri. Namun karena tadi ada anti-TPO, jadi TPO yang tidak ada, akhirnya tidak terbentuklah. Sehingga pituitari ini akan semakin meningkatkan TSH karena tidak ada feedback negatif dari hormon tiroid ini, jadi semakin meningkat. Lalu adanya juga USG hipervaskularisasi, parenkim dan suspek tiroiditis ini harusnya di sini itu karena adanya aktivitas yang meningkat pada vaskularnya. Salah satunya bisa terjadi karena adanya infiltrasi dari limfosit. Jadi banyak sekali limfosit yang ke tiroid ini yang menyebabkan hipervaskular. Yang terjadi adalah tiroiditis bilateral karena tadi banyaknya peradangan gitu. Nah untuk hormon tiroid sendiri ini fungsinya untuk hormon metabolik dari tubuh. Jadi seluruh tubuh terjadilah metabolik pada hormon tiroid ini. Jadi karena adanya kekurangan dari hormon tiroid ini menyebabkan adanya metabolisme basal tubuh akan semakin menurun. Jadi metabolismenya akan semakin menurun. Salah satunya yang pertama adalah pembakaran kalori akan semakin menurun. Kalau misalnya tidak ada metabolisme tubuh, tidak ada yang dihancurkan untuk menjadikan energi, akhirnya pembakaran kalorinya akan menurun. Jadi terjadilah penumpukan, salah satu penumpukan di bagian adiposa. Terjadilah peningkatan BB atau berat badan ini semakin meningkat karena tidak ada yang menghancurkannya gitu, untuk diubah menjadi energi. Nah lalu tadi karena tidak ada metabolisme, tidak ada kalori burn, akhirnya metabolismenya juga nggak ada, pembentukan energi juga nggak ada. Karena tidak adanya pembentukan energi, ATP-nya kurang, terjadi dia mudah lelah karena tidak ada energi yang dipakai, tidak ada energi yang bisa dipakai. Akhirnya setelah dia melakukan suatu aktivitas, dia bisa cepat lelah. Nah lalu dia juga akan menurunkan produksi sebum pada kulit, kelenjar di kulit, yang akhirnya menyebabkan kulit tidak ada hidrasi dari kulit, akhirnya kulitnya kering. Nah lalu tiroid juga bisa fungsinya untuk motilitas dari GI tract. Kalau misalnya kurang, jadi motilitasnya kurang, dia nggak ada gerakan, akhirnya makanan itu susah untuk menurun, jadi makin lama dia makin terpendam di situ, menyebabkan konstipasi atau susah untuk BAB karena tidak ada pergerakan gitu. Lalu tadi karena metabolisme turun, jadi salah satunya metabolisme lipid akan semakin turun. Jadi ekspresi LDL dari reseptor di hatinya juga akan semakin menurun. Akhirnya lama-kelamaan LDL dalam tubuhnya semakin meningkat atau hiperlipidemia. Nah, dari LDL sendiri atau di bagian jaringan adiposa itu bisa mensekresikan hormon, yaitu hormon leptin atau hormon rasa kenyang. Karena LDL meningkat, jadi ada peningkatan jadi leptin juga. Karena dia terjadilah semakin kenyang, akhirnya menyebabkan nafsu makannya turun. Dari nafsu makannya turun gitu. Lalu akan ada juga metabolisme glucose aminoglycans atau GAG itu semakin menurun. Nah, GAG sendiri ini itu merupakan polisakarida yang hidrofilik atau menarik air. Jadi kalau semakin banyak GAG sendiri, salah satunya bisa di laring, itu bisa terdeposisi di laring. Akhirnya menyebabkan tadi hidrofilik, jadi dia akan menarik air, akan terjadi pembengkakan, terjadi kompresi di saraf di laringnya. Karena banyak, tadi kan di tiroid kan itu banyak. Akhirnya menyebabkan dia menekan saraf di laring, akhirnya terjadi suara serak atau disforia dan juga lehernya tidak nyaman. Nah, lalu GAG juga bisa ada di bagian sinovial, di bagian sendi. Dan tadi karena dia menarik air, akhirnya di bagian sendi itu cairan sinovialnya untuk pergesekan dari gerakannya, itu cairan tubuhnya akan semakin menurun, cairan sinovialnya, akhirnya gesekannya semakin tinggi karena tidak ada bantalannya. Karena gesekannya semakin meningkat, jadi bisa terjadilah saat adanya stres mekanik atau gerakan terjadi nyeri sendi. Nah, lalu di sistem saraf pusat itu plastisitas akan semakin menurun karena fungsi dari hormon tiroid ini salah satunya itu untuk pembentukan dari sel hubung mielin di sel saraf dan juga ada pembentukan dari dendrit. Jadi semakin banyak hormon tiroid ini nanti akan meningkatkan sel dari saraf. Karena tadi turun,
Akhirnya sel-sel saraf akan semakin menurun, plastisitasnya akan semakin menurun. Salah satunya akan menyebabkan mudah lupa pada pasien atau cognitive slowing gitu. Nah, ini untuk patofisiologinya. Untuk tata laksana sendiri bisa diberikan levothyroxine. Itu merupakan sintetis hormon T4. Jadi hormon T4 yang dosis awal itu udah 50 mikrogram karena dia di TSH-nya itu dia 11,93. Jadi kalau misalnya dia 4 sampai 8 itu 25 mikrogram, 50 itu TSH-nya 8 sampai 12, jika lebih dari 12 itu 75 mikrogram untuk dosisnya, atau dosisnya juga bisa 1 sampai 2 mikrogram per kilogram per hari. Gitu. Itu untuk ya karena tadi untuk sintesis dari T4 nanti hormon tiroidnya akan semakin meningkat. Nah, untuk non farmakologinya kan ada pola hidup sehat yang dimana untuk menghindari makanan-makanan yang bisa menghambat levothyroxine juga, seperti kedelai, pepaya, anggur, dan juga kopi. Lalu olahraga teratur untuk mendukung metabolismenya. Jadi kalau olahraganya tinggi, jadi metabolisme dalam tubuh juga akan semakin meningkat, dan juga terjadi manajemen stres, jadi agar tidak ada perburukan dari autoimunnya. Kalau misalnya kita stres, akan meningkatkan aktivitas dari autoimun. Lalu untuk pemantauan rutin juga untuk TSH dan FT4-nya, untuk terapinya nanti bisa dinaikkan dosisnya atau diturunkan gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.